Biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit matahari. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya adik-adik? Pasti sehat kan? Tetap semangat dan selalu bersukacita. Kakak senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik dalam ibadah minggu pelayanan hari ini walaupun lewat online ya adik-adik. Nah, adik-adik sudah siap untuk beribadah? Sudah siap Alkitabnya? Dan jangan lupa adik-adik untuk mengisi absen. Nah, adik-adik kalau sudah siap untuk beribadah, mari kita beribadah. Ayo adik-adik kita nyanyi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Pagi adik-adik sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang indah ini Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kami semua dari malam sampai pada pagi hari ini. Dan pagi ini ya Bapa, kami akan kembali datang beribadah kepadamu ya Bapa, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah ini Tuhan Yesus dari awal sampai selesainya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu
Teman-teman, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan juga berdoa. Tuhan Yesus, Timi dan teman-teman mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati supaya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk semua orang yang membutuhkan berkat ini. Berkati kakak pelayan yang membawakan cerita firman Tuhan supaya ini bisa menjadi berkat selalu bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini sudah semua siap beribadah. Hari ini Kakak Olin akan menceritakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Coba disiapkan semua Alkitabnya. Dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Hari ini Kakak Olin akan menceritakan firman Tuhan dengan judul Menjadi Saksi Kristus dengan Sukacita. Kita baca Alkitabnya sama-sama ya. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostenes, saudara kita, Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Adik-adik, kitab yang kita bacakan, kitab Korintus ini adalah kitab yang dituliskan oleh Bapak Paulus. Bapak Paulus menuliskan surat kepada jemaat Korintus yang berisikan mengenai nasihat untuk jemaat yang berada di kota Korintus. Jadi, kota Korintus itu adalah kota pelabuhan yang sangat besar. Nah, kota pelabuhan itu adalah kota di mana tempat kapal dari berbagai daerah datang berlabuh atau parkir di sana. Nah, adik-adik coba bisa lihat gambar. Dari gambar yang adik-adik lihat, menurut adik-adik di pelabuhan itu ada apa aja? Betul, yang pertama ada kapal yang sangat besar. Kemudian di sana ada apa lagi di gambarnya? Kemudian banyak sekali orang yang datang. Nah, oleh karena kota Korintus adalah kota pelabuhan, yang berarti banyak sekali kapal yang membawa banyak orang datang ke kota Korintus. Nah, orang-orang banyak yang datang itu memiliki sifat yang berbeda, budaya yang berbeda, tugas, serta keinginan yang berbeda-beda yang datang ke kota Korintus. Nah, adik-adik, ternyata dengan banyaknya orang yang datang ke kota Korintus menyebabkan satu masalah. Karena ternyata tidak semua orang yang datang ke kota Korintus itu percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Korintus untuk mengingatkan kepada mereka semua bahwa mereka semua itu sudah diberikan karunia dan tugas kepada Tuhan yang berbeda-beda.
dan memiliki karunia-Nya masing-masing, yang mana mereka itu harus melakukan dan mengerjakan karunia serta tugas yang diberikan oleh Tuhan dengan baik. Karena dengan begitu, jemaat Korintus bisa menjadi saksi Kristus bagi orang-orang yang berada di kota Korintus. Seperti jemaat Korintus yang memiliki karunia dan tugasnya yang berbeda-beda, tahukah adik-adik bahwa adik-adik semuanya memiliki karunia dan tugas yang berbeda-beda juga yang diberikan Tuhan kepada adik-adik. Sebagai contoh, ada yang rambutnya lurus, rambutnya keriting, rambutnya panjang, rambutnya pendek, ada yang jago matematika, ada yang pintar bahasa Inggris, ada yang pintar menari, ada yang pintar menyanyi. Semuanya itu adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada adik-adik semua. Oleh karena itu, adik-adik semua harus mengerjakan dan melakukan tugas serta karunia yang diberikan kepada Tuhan dengan baik untuk menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun adik-adik berada. Kak, kondisi sekarang gimana caranya ya supaya bisa bersaksi? Nah, adik-adik tahu nggak? Walaupun sekarang kondisi kita lagi di rumah saja, lagi semuanya sangat terbatas, bahwa ternyata kita juga bisa bersaksi loh bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada yang tahu bagaimana caranya? Nah, adik-adik, selama adik-adik di rumah biasanya melakukan apa saja? Ada belajar dan bermain di rumah. Nah, adik-adik harus tahu bahwa walaupun adik-adik di rumah saja, adik-adik juga bisa menjadi saksi Tuhan dengan melakukan kegiatan atau tugas-tugas yang berada di rumah. Dengan cara adik-adik harus melakukan tugasnya dengan sukacita. Biasanya kalau di rumah, mama atau papa suka minta bantuan apa saja kepada adik-adik? Cuci piring setelah makan, kemudian menyapu di rumah, membereskan mainan, membereskan tempat tidur. Setelah adik-adik belajar, adik-adik membereskan kembali buku-bukunya. Nah, adik-adik harus tahu ternyata hal-hal kecil seperti itu merupakan salah satu bentuk adik-adik telah bersaksi sebagai anak Tuhan. Adik-adik, dengan tugas-tugas yang tadi disebutkan sama-sama, Kak Colin sekarang mau tanya, apakah ada adik-adik yang masih suka marah-marah ke mamanya? Masih suka mengeluh dan protes kepada orang tua? Nah, adik-adik, hari ini kita sama-sama mau belajar bahwa melakukan tugas-tugas di rumah harus dilakukan dengan penuh semangat, dengan baik, dan tentu saja dengan penuh sukacita. Mengapa kita harus melakukan tugas-tugas di rumah? Karena adik-adik tahu, untuk melakukan tugas-tugas tersebut, semuanya itu ditolong dan dimampukan oleh Tuhan Yesus kepada adik-adik. Dan buat para mama, buat para papa, dan semua orang tua juga, jangan segan-segan untuk meminta bantuan kepada adik-adik untuk melakukan tugas-tugas yang di rumah. Karena adik-adik, ketika adik-adik mau melakukan tugas-tugas di rumah dengan baik, dengan sukacita, dengan penuh semangat, tidak marah-marah, dan mau inisiatif melakukan tugasnya sendiri, adik-adik sudah menjadi berkat bagi orang di rumah. Adik-adik sudah bersaksi bagi Tuhan yang berada di lingkungan di rumah. Nah, apakah adik-adik siap? Sudah siap semuanya? Mari kita mau belajar bersama-sama, membantu orang tua dan melakukan tugas-tugas dengan penuh sukacita. Yuk adik-adik, kita berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan agar kita bisa melakukan tugas-tugas kita dengan baik dan bersaksi bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak kalau Tuhan Yesus boleh mengajarkan kami hari ini melalui jemaat yang berada di kota Korintus. Kami mau belajar bersama Tuhan untuk melakukan tugas-tugas kami dengan baik
Kami mau melakukannya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus tolong kami dan mampukan kami untuk selalu menjadi saksi Tuhan di rumah kami ataupun dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas. Nah, aktivitas kali ini sangat berbeda karena kita akan mengerjakannya selama 1 minggu. Aktivitas kali ini kita mau menjadi saksi Kristus dengan sukacita, yaitu dengan adik-adik melakukan tugas-tugas yang ada di rumah adik-adik masing-masing. Caranya, adik-adik pertama minta kepada mama atau papa atau orang tua tugas atau pekerjaan di rumah selama 1 minggu ke depan. Lalu adik-adik tuliskan di selembar kertas daftar tugas yang sudah diberikan oleh mama atau papa kepada adik-adik ke dalam tabel seperti contoh di gambar ini. Lalu adik-adik foto daftar tugas tersebut dan upload ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Setelah itu, setiap hari selama 1 minggu, adik-adik dapat mengirimkan foto saat adik-adik sedang melakukan tugas. Lalu adik-adik boleh share ke grup kelas masing-masing. Dan minggu depan jangan lupa upload tabel tugas adik-adik yang sudah lengkap, lalu dikirim ke grup WhatsApp kelas adik masing-masing. Dan jangan lupa juga meminta tanda tangan mama, papa, atau orang tua di daftar tugas adik-adik. Oke, selamat mengerjakan ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi bagi Tuhan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, berdoa, berdoa pada Tuhan. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Bekerja terus sampai Tuhan datang. Bekerja terus sampai Tuhan datang. Bekerja, bekerja, bekerja untuk Tuhan. Bekerja terus sampai Tuhan datang. Teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia supaya Tuhan menolong Bapak Presiden dan Wakil juga, para menteri dan semua jajaran pemerintahan sampai RT. Berkati rakyat Indonesia juga supaya sejahtera. Berdoa untuk para pendeta juga majelis yang ada di gereja kami. Berkatilah juga jemaat semua. Berdoa untuk kakak pelayan supaya Tuhan memberkati kami. Juga berdoa supaya virus corona Tuhan hancurkan, supaya kami bisa beraktivitas lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan yang sudah kami berikan ini, Tuhan Yesus. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini, yang semuanya adalah berasal daripada tangan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah minggu pada hari ini, Kakak mengajak adik-adik untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyertai kami semua dalam ibadah ini dari awal sampai dengan selesainya. Tuhan Yesus, kiranya setiap firman yang sudah kami dengar, kami dapat mengerti, memahami dan melakukannya. Tuhan Yesus, kami mohon juga Tuhan kiranya selalu menjaga kami, melindungi kami, dan memberikan kami selalu kesehatan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin.
Oke adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan ya. Sampai ketemu, bye-bye.